Gilang lahir dan tumbuh besar di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Makassar. Sebuah tempat yang penuh dengan kehidupan sederhana dan tantangan yang berat. Keluarganya adalah keluarga nelayan, yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Sejak kecil, Gilang sudah terbiasa dengan kehidupan keras yang penuh perjuangan. Setiap pagi, ayahnya, yang bernama Samin, pergi melaut untuk mencari ikan, sementara ibunya, Siti, mengurus rumah dan merawat mereka dengan penuh kasih. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan yang didapat dari kerja keras dan kebersamaan. Namun, semua berubah ketika Gilang berusia 20 tahun. Ayahnya, Samin, yang dikenal sebagai nelayan tangguh di desa, mengalami kecelakaan kerja yang parah saat sedang mencari ikan di laut. Kapal yang ia naiki terbalik karena cuaca buruk, dan meskipun ia berhasil selamat, kaki kirinya patah parah dan tidak bisa digunakan untuk bekerja lagi. Kejadian itu membuatnya tak bisa lagi melaut, dan kondisi keluarga menjadi semakin sulit. Ayah yang dulu menjadi tumpuan hidup keluarga kini tak bisa melakukan apa-apa, dan semua beban keluarga harus dipikul oleh Gilang. Gilang, yang saat itu masih muda dan belum memiliki banyak pengalaman, merasa kewalahan dengan tanggung jawab yang mendalam itu. Ia harus mencari nafkah untuk keluarga, membayar kebutuhan sehari-hari, dan memastikan adiknya, Jaya, yang masih sekolah, bisa melanjutkan pendidikannya. Ayahnya yang dulu menjadi sumber harapan kini hanya bisa terbaring lemah di rumah, sementara ibunya, Siti, tetap bekerja keras untuk membantu, meski usianya tak lagi muda. Siti mencoba mengajarkan Gilang cara bertahan hidup, bagaimana menanam sayur di kebun, mengolah hasil bumi, dan menjualnya ke pasar. Namun, meskipun mereka bekerja keras, pendapatan mereka tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hati Gilang, perasaan cemas terus menggerogoti dirinya. Ia tahu bahwa jika terus seperti ini, masa depan keluarganya akan semakin suram. Gilang tidak ingin melihat ibunya dan adiknya menderita lebih lama. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk mengubah hidup mereka. Setiap malam, setelah selesai bekerja di kebun atau membantu ibunya berjualan di pasar, Gilang sering merenung tentang apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah keadaan. Ia tahu bahwa pendidikan yang ia terima tidak cukup untuk membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Di tengah kebingungannya, Gilang mendengar tentang peluang besar untuk bekerja di luar negeri, menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di Korea Selatan. Ia mendengar dari tetangganya yang pernah bekerja di sana dan berhasil mengirim uang untuk keluarganya. Peluang itu membuat hati Gilang terbuka. Meskipun perjalanan ini penuh ketidakpastian, Gilang merasa inilah jalan satu-satunya untuk mengubah nasib keluarganya. Ia tidak ingin menghabiskan hidupnya hanya sebagai petani atau pekerja serabutan tanpa masa depan yang jelas. Dengan tekad yang bulat, Gilang memutuskan untuk mendaftar mengikuti ujian bahasa Korea yang diadakan oleh Depnaker. Ia tahu ini adalah langkah besar yang penuh risiko, tetapi ia bertekad untuk sukses demi keluarganya. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya belajar bahasa Korea, meskipun sulit dan sering merasa putus asa. Namun, semangat untuk melihat ibunya dan adiknya hidup lebih baik terus menguatkan langkahnya. Setelah beberapa bulan hidup dalam kesulitan, Gilang mulai merasa terpojok. Ia sadar bahwa walaupun ia bekerja keras di desa, hasil yang didapat masih jauh dari cukup untuk membahagiakan keluarganya. Ketika melihat wajah ibunya yang lelah dan ayahnya yang semakin lemah, rasa frustrasi semakin mendalam dalam dirinya. Setiap hari adalah perjuangan, namun ia tahu, jika ia terus-menerus berada di sini, keadaan ini tidak akan berubah. Gilang mulai merenungkan pilihan-pilihan yang ada, dan hatinya mulai mantap. Ia tidak bisa terus menghabiskan hidupnya di desa yang penuh keterbatasan. Satu-satunya jalan yang ia lihat adalah merantau ke luar negeri. Gilang mendengar cerita-cerita sukses dari orang-orang yang telah bekerja di luar negeri, terutama yang bekerja di Korea Selatan. Mereka yang berangkat sebagai TKI tidak hanya berhasil mengubah hidup mereka, tetapi juga mengirimkan uang yang cukup besar untuk keluarga yang ditinggalkan. Gilang mulai berpikir keras tentang peluang ini, meski ia tahu jalan yang akan ia tempuh tidak mudah. Ia bertekad, untuk merubah nasib, ia harus berani menghadapi tantangan besar.
Kisah-kisah orang yang berhasil itu menjadi bahan bakar bagi tekad Gilang. Ia mulai mencari informasi tentang cara mendaftar menjadi TKI di Korea Selatan. Dan tak lama kemudian ia menemukan bahwa untuk bekerja di sektor perikanan, ia harus mengikuti ujian bahasa Korea yang diadakan oleh Depnaker. Ujian ini tidak hanya mengharuskan seseorang untuk menguasai bahasa Korea, tetapi juga untuk memahami budaya dan etika kerja di negara tersebut. Meskipun belum ada pengalaman dalam bahasa asing, Gilang tidak gentar. Ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Namun, untuk bisa mengikuti ujian itu, Gilang harus mengumpulkan biaya yang tidak sedikit. Ia pun mencari cara untuk mengumpulkan uang tersebut. Berbagai pekerjaan serabutan ia lakukan. Ia bekerja di kebun tetangga, membantu memanen sayur-sayuran, hingga menjadi buruh bangunan untuk mendapatkan uang. Setiap malam, ia tetap belajar bahasa Korea dengan semangat. Menggunakan buku-buku yang ia pinjam dari perpustakaan desa, ia mencoba memahami kosakata dan tata bahasa yang asing baginya. Terkadang, Gilang merasa putus asa karena kesulitan memahami pelajaran tersebut. Namun ia tidak pernah menyerah. Pikirannya selalu tertuju pada keluarga, pada ibunya yang menunggu hasil perjuangannya. Selain itu, ia juga harus menghadapi perasaan cemas dari keluarga. Ibunya, meskipun mendukung niat Gilang, merasa sangat berat melepaskan anaknya pergi ke luar negeri. "Kamu akan jauh dari rumah, Gilang. Kamu tahu bagaimana kerasnya hidup di luar sana," kata ibunya dengan penuh kekhawatiran. Namun, Gilang meyakinkan ibunya bahwa ini adalah jalan terbaik untuk masa depan keluarga mereka. "Ibu, saya janji akan bekerja keras di sana, demi kita semua," jawab Gilang dengan keyakinan yang kuat. Hari demi hari, Gilang terus mempersiapkan diri. Ia tidak hanya berlatih bahasa Korea, tetapi juga mempersiapkan mentalnya untuk hidup jauh dari rumah. Perpisahan itu semakin mendekat. Namun Gilang tetap teguh pada pendiriannya. Ia tahu bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan, suatu hari nanti, akan membuahkan hasil yang indah. Keputusan untuk merantau bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keluarga yang sangat ia cintai. Setelah berbulan-bulan mempersiapkan segalanya, akhirnya tiba hari ujian bahasa Korea. Gilang dengan penuh harapan menuju tempat ujian, membawa segala tekad dan doa untuk keluarganya. Ia tahu ujian ini adalah titik balik dalam hidupnya. Gilang bertekad, tidak ada lagi jalan mundur, hanya ada satu tujuan, masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarga tercinta. Dengan penuh semangat, Gilang memasuki ruang ujian, siap untuk menghadapi tantangan besar yang ada di depannya. Setelah berhasil melewati ujian bahasa Korea yang penuh tantangan, Gilang akhirnya memperoleh kesempatan yang ia impikan. Perasaan campur aduk menghiasi dirinya saat menerima berita bahwa ia diterima sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, untuk bekerja di kapal ikan di Korea Selatan. Ini adalah pencapaian besar bagi Gilang, tetapi juga awal dari perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan segala yang familiar adalah langkah yang penuh tantangan. Namun, ia tidak ragu, dan tekadnya semakin bulat. Gilang tahu bahwa keputusan ini adalah kunci untuk mengubah nasib keluarganya. Proses keberangkatannya dimulai dengan serangkaian persiapan administratif yang cukup rumit. Ia harus menjalani berbagai prosedur, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pelatihan persiapan untuk bekerja di kapal. Selama beberapa minggu, Gilang dipersiapkan dengan segala hal yang harus diketahui mengenai pekerjaan di laut, mulai dari teknik perikanan hingga aturan keselamatan kerja yang ketat. Meskipun tidak mudah, ia menyerap setiap pelajaran dengan tekad kuat, karena ia tahu semua ini untuk masa depan yang lebih baik. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Gilang mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan adiknya, Jaya, dengan hati yang berat namun penuh harapan. Ibunya menangis, tidak ingin melepas anaknya yang baru pertama kali pergi jauh dari rumah. "Hati-hati di sana, Gilang. Jangan lupa berdoa setiap waktu," pesan ibunya sambil memeluknya erat. Gilang, meski terharu, berjanji untuk selalu menjaga dirinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pengorbanan terbesar yang ia lakukan untuk keluarganya.
Dengan berat hati, ia meninggalkan pelukan ibunya dan melangkah menuju masa depannya yang baru di negeri yang asing. Setibanya di Korea Selatan, Gilang merasa seperti berada di dunia yang sangat berbeda. Semuanya terasa asing, mulai dari bahasa yang tidak ia kuasai dengan baik, hingga budaya yang sangat berbeda dengan yang ia kenal di Indonesia. Ia tinggal di sebuah asrama sementara di kota kecil tempat ia akan bekerja. Kota ini jauh dari keramaian kota besar, namun tetap memberikan rasa asing yang mendalam. Tidak ada yang ia kenal di sini, hanya dirinya dan harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Hari pertama bekerja di kapal ikan membawa rasa cemas yang mendalam. Gilang harus bekerja keras dalam kondisi yang jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Suasana di kapal penuh dengan kebisingan mesin, aroma laut yang khas, dan rutinitas kerja yang sangat padat. Pagi hingga malam, Gilang harus bekerja memanen ikan, membersihkan peralatan kapal, dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Ia merasa kelelahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, namun tidak ada waktu untuk berhenti. Gilang tahu bahwa setiap tetes keringatnya adalah langkah lebih dekat menuju tujuan yang telah ia tetapkan, membahagiakan keluarganya. Selama beberapa minggu pertama, Gilang merasa sangat kesepian. Komunikasi dengan keluarga di Indonesia hanya bisa dilakukan melalui telepon, dan itu pun terbatas karena biaya yang cukup mahal. Ia merasa sangat jauh dari rumah, dan terkadang, rasa rindu begitu berat. Namun, ia tahu, meskipun berat, ia harus kuat. Gilang meyakinkan dirinya sendiri bahwa pengorbanan ini akan membawa perubahan besar bagi keluarganya di masa depan. Dalam kesendirian yang dirasakannya di awal-awal bekerja, ia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Berbicara dengan rekan-rekan kerja, yang kebanyakan juga merupakan pekerja asing, membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. Ia belajar banyak dari mereka, terutama mengenai cara bertahan hidup di negara yang serba berbeda ini. Meskipun bahasa menjadi kendala, sikap gigih dan tekad Gilang untuk terus belajar membuatnya lebih cepat beradaptasi. Namun, suatu hal yang tak terduga terjadi. Gilang mulai berinteraksi dengan pemilik kapal, seorang wanita Korea Selatan bernama Jae-hye, yang berusia 35 tahun. Jae-hye adalah seorang janda yang mengelola kapal ikan tersebut dengan sangat profesional. Gilang awalnya merasa canggung karena perbedaan budaya dan bahasa, namun perlahan mereka mulai berbicara lebih sering, terutama saat istirahat makan siang atau di waktu senggang. Disinilah awal mula hubungan mereka yang semakin akrab dimulai, meskipun Gilang berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak terganggu oleh perasaan yang mulai tumbuh. Hari-hari pertama Gilang di kapal ikan Korea Selatan begitu melelahkan dan penuh tantangan. Ia bekerja dengan keras, mencoba beradaptasi dengan cuaca laut yang dingin, suasana kapal yang ramai, dan ritme kerja yang tak kenal lelah. Namun, ada satu hal yang selalu ia hindari sejak kedatangannya, berinteraksi terlalu banyak dengan pemilik kapal, Jae-hye. Gilang merasa canggung dan tidak ingin terlibat terlalu dalam kehidupan pribadi sang majikan, apalagi mengingat perbedaan budaya yang begitu besar antara dirinya dan Jae-hye. Jae-hye adalah wanita Korea yang mandiri, berusia 35 tahun, yang sudah lama menjadi pemilik kapal dan menjalankan bisnis perikanan. Ia dikenal oleh para pekerja sebagai wanita yang tegas namun adil. Di matanya, Gilang hanya salah satu dari banyak pekerja yang datang dan pergi, meskipun ia merasa ada sesuatu yang berbeda tentang pria muda asal Indonesia ini. Jae-hye, yang sudah lama kehilangan suaminya akibat kecelakaan, merasakan kesepian yang dalam. Kehidupan pribadinya terfokus pada pekerjaan, dan perasaan sepi itu semakin lama semakin menggerogoti hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Gilang dan Jae-hye mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Pertama kali mereka berbicara lebih dalam adalah saat Jae-hye memutuskan untuk memberikan sedikit waktu kepada para pekerjanya untuk beristirahat dan makan siang bersama. Saat itulah Gilang, yang biasanya hanya duduk diam dan makan cepat, mulai merasa nyaman untuk berbicara dengan Jae-hye. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan masing-masing. Jae-hye menceritakan tentang kehidupannya yang penuh kesendirian setelah kematian suaminya, sementara Gilang menceritakan tentang perjuangannya sebagai anak yang harus menghidupi keluarganya setelah kecelakaan yang menimpa ayahnya. Percakapan sederhana itu membuat keduanya merasa saling terhubung.
Gilang melihat Jehe bukan lagi sebagai majikan yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi sebagai seorang wanita yang juga merasakan kesendirian dan kehilangan. Jehe, di sisi lain, mulai menghargai Gilang lebih dari sekadar seorang pekerja keras. Ia mulai melihat ketulusan dalam diri Gilang yang jarang ia temui pada orang lain. Mereka berbicara lebih sering setiap kali ada kesempatan, dan meskipun percakapan mereka terbatas karena perbedaan bahasa, keduanya mulai merasa nyaman satu sama lain. Setiap kali mereka berbicara, Gilang merasa sedikit lebih dekat dengan Jehe. Meski ia masih merasa canggung, ia mulai menyadari bahwa Jehe adalah seorang wanita yang penuh kebijaksanaan, dengan banyak pengalaman hidup yang bisa ia pelajari. Begitu pula dengan Jehe, yang mulai merasakan kehangatan dari sikap Gilang yang sederhana dan penuh rasa hormat. Jehe bahkan mulai mengajak Gilang untuk belajar lebih banyak tentang budaya Korea, terutama bahasa Korea yang harus dikuasai oleh setiap pekerja di kapal. Seiring berjalannya waktu, interaksi mereka semakin sering, baik di atas kapal maupun saat mereka beristirahat di rumah tempat Gilang tinggal. Jehe, yang selalu merasa terisolasi, merasa sedikit lega karena kehadiran Gilang. Begitu juga dengan Gilang, yang walaupun merasa jauh dari rumah, merasa lebih nyaman dengan adanya hubungan persahabatan ini. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang berbagai hal, dari kehidupan sehari-hari hingga masalah pribadi yang selama ini mereka sembunyikan. Namun, semakin mereka dekat, semakin kuat pula perasaan yang tumbuh di antara mereka. Gilang mulai menyadari bahwa Jehe bukan hanya seorang majikan, tetapi juga seseorang yang bisa dia percayai, seseorang yang mengerti apa yang ia rasakan sebagai pekerja migran yang jauh dari keluarga. Jehe juga mulai merasakan bahwa Gilang bukan sekadar pekerja biasa, tetapi seseorang yang memiliki hati yang baik dan tulus. Namun, keduanya mencoba menahan perasaan itu, karena mereka tahu bahwa hubungan mereka tetaplah terbatas oleh perbedaan status dan budaya. Di tengah rasa kesepian yang sering mereka alami, hubungan ini menjadi sedikit terang bagi keduanya. Ada perasaan yang tumbuh antara mereka, perasaan yang mereka berdua tak bisa hindari meskipun mereka tahu itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dijalani. Gilang berusaha fokus pada pekerjaannya, namun kehadiran Jehe di setiap langkahnya membuatnya semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang semakin kuat itu. Jehe pun merasakan hal yang sama, tetapi ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak bisa sesederhana itu. Perasaan yang muncul ini menambah kompleksitas dalam kehidupan Gilang di Korea Selatan. Di satu sisi, ia memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarganya yang menunggu di Indonesia, sementara di sisi lain, ia mulai merasakan kedekatan yang tak bisa dihindari dengan Jehe. Meskipun mereka berdua saling menghargai, mereka tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hubungan ini tanpa melanggar batasan-batasan yang ada. Hari-hari semakin berlalu, dan semakin dalam hubungan yang terjalin antara Gilang dan Jehe. Apa yang awalnya dimulai sebagai interaksi sederhana antara majikan dan pekerja, perlahan berubah menjadi kedekatan yang sulit disangkal. Setiap kali mereka bertemu, baik di kapal maupun di rumah tempat Gilang tinggal, percakapan mereka semakin lebih intens dan pribadi. Mereka mulai berbicara lebih dalam tentang kehidupan, masa lalu, dan harapan-harapan yang mereka miliki untuk masa depan. Bagi Gilang, Jehe bukan hanya seorang majikan yang tegas dan berpengalaman, tetapi juga seorang wanita yang memahami kesepian dan rasa terasingnya sebagai pekerja migran yang jauh dari rumah. Gilang mulai merasakan kedekatan yang berbeda dengan Jehe. Kepercayaan yang diberikan Jehe padanya, dan cara Jehe selalu mendengarkan ceritanya tentang keluarganya dan perjuangannya di Indonesia, membuat Gilang merasa dihargai. Jehe, yang awalnya hanya seorang majikan bagi Gilang, kini menjadi seseorang yang sangat penting dalam hidupnya. Setiap kali mereka berbicara, Gilang merasa seolah-olah beban hidupnya sedikit lebih ringan. Kehadiran Jehe memberikan rasa nyaman yang belum pernah ia rasakan sejak jauh dari rumah. Di sisi lain, Jehe mulai merasakan hal yang sama. Setelah kematian suaminya, ia merasa hampa dan terisolasi. Kehidupan sehari-harinya hanya berfokus pada bisnis kapal ikan, dan jarang sekali ia merasakan kedekatan emosional dengan orang lain. Namun, dengan kehadiran Gilang, ia merasa ada harapan baru. Gilang bukan hanya pekerja yang tangguh, tetapi juga seseorang yang bisa membuatnya merasa dibutuhkan. Melihat semangat dan ketulusan Gilang,
Jae-hye merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Gilang memberinya perhatian yang lembut dan tulus tanpa pamrih, dan itu membuatnya merasa hidupnya kembali memiliki arti. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh begitu kuat, keduanya berusaha untuk menahannya. Gilang tahu bahwa ia datang ke Korea Selatan dengan satu tujuan, untuk membantu keluarganya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Hubungan yang berkembang dengan Jae-hye adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap menjaga fokus pada tujuan utamanya. Gilang kini berada di persimpangan jalan yang sangat sulit. Setelah berbulan-bulan bekerja keras di kapal ikan milik Jae-hye, ia mulai merasa bahwa dirinya berada di tengah dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia memiliki keluarga yang sangat bergantung padanya di Indonesia, yang selalu menunggu kiriman uang darinya. Di sisi lain, ia mulai merasakan perasaan yang dalam terhadap Jae-hye, wanita yang telah banyak memberinya kenyamanan di negeri asing ini. Perasaan itu, yang tadinya ia coba pendam, kini semakin kuat dan tak terhindarkan. Gilang merasa terjebak antara cinta dan tanggung jawab. Setiap kali ia berkomunikasi dengan ibunya di Indonesia, ia merasakan betapa besar harapan yang ada di pundaknya. Ibunya selalu memberinya semangat, berharap agar ia bisa sukses dan segera membawa keluarga keluar dari kemiskinan. Kamu sudah berkorban banyak untuk keluarga, Gilang. Jangan pernah lupa akan tujuanmu, pesan ibunya melalui telepon. Kalimat itu selalu mengingatkan Gilang pada tujuan awalnya, mengubah nasib keluarganya yang sudah begitu lama hidup dalam keterbatasan. Namun, semakin lama ia bekerja di kapal, semakin sulit bagi Gilang untuk menahan perasaan terhadap Jae-hye. Ada sesuatu dalam diri Jae-hye yang menariknya, kecantikan, kecerdasan, dan kebaikan hati yang ia temui dalam setiap percakapan mereka. Jae-hye bukan hanya seorang majikan, tetapi juga seorang wanita yang memahami kesulitan hidup dan kesendirian, sesuatu yang ia rasakan juga di dalam hatinya. Setiap kali mereka berbicara, Gilang merasa seperti ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan mereka berdua. Perasaan itu semakin kuat, meskipun ia tahu, hubungan ini begitu rumit dan penuh tantangan. Suatu hari, setelah beberapa minggu bekerja keras, Jae-hye mengajak Gilang untuk berjalan-jalan di tepi laut setelah jam kerja. Gilang, Jae mulai berbicara dengan suara lembut. Aku tahu kamu sangat berfokus pada keluargamu, dan aku menghormati itu. Tapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu. Aku merasa ada sesuatu yang spesial di antara kita. Kata-kata itu menyentuh hati Gilang. Ia merasa seperti dunia berhenti sejenak. Di satu sisi, ia merasa senang mendengar kata-kata itu, tetapi di sisi lain, ia merasa takut akan konsekuensinya. Jae-hye adalah wanita yang sangat mandiri dan sukses, namun ia juga merasa kesepian. Gilang tahu bahwa, meskipun ia ingin menjaga perasaan Jae-hye, ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawabnya kepada keluarga yang menantinya di rumah. Gilang merasa bimbang, terjebak antara keinginan untuk mengikuti hatinya dan kewajibannya untuk keluarganya. Ia sangat ingin hidup bahagia bersama Jae-hye, tetapi ia tahu betul bahwa untuk mencapai itu, ia harus membuat pilihan yang besar. Ia ingin memberikan kebahagiaan kepada ibunya, namun ia juga merasa bahwa dirinya berhak untuk memiliki kebahagiaan pribadi setelah sekian lama berjuang. Gilang pun mulai merenung. Apakah ia bisa menjaga keseimbangan antara kedua dunia yang sangat berbeda ini? Perasaan rindu terhadap keluarganya semakin menguat, apalagi setelah mendengar suara ibunya di telepon yang selalu memintanya untuk pulang dengan selamat dan membawa kabar baik. Gilang merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu bahwa perjalanannya ke Korea Selatan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Namun, ia juga tidak bisa menutup mata terhadap perasaan yang tumbuh begitu mendalam terhadap Jae-hye. Di sisi lain, Jae-hye tampaknya juga mulai merasa semakin dekat dengan Gilang. Setiap kali mereka berbicara, ada kehangatan yang mulai berkembang di antara mereka. Jae-hye sering mengajak Gilang berbicara tentang masa depan, dan Gilang merasakan bahwa wanita itu ingin lebih dari sekadar hubungan profesional. Gilang tidak bisa menghindari perasaan bahwa Jae-hye menyukainya, namun ia bingung bagaimana harus merespons perasaan itu. Saat-saat tersebut menjadi titik balik bagi Gilang. Ia harus memutuskan apakah ia akan tetap berfokus pada tujuannya untuk keluarganya,
Ataukah ia akan mengikuti perasaannya dan mencari kebahagiaan bersama Jae-hye? Gilang merasa dirinya berada di persimpangan jalan, di mana setiap pilihan akan membawa konsekuensi yang besar. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, akan ada hal-hal yang harus ia korbankan. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia ambil dengan mudah. Perasaan cinta dan tanggung jawab saling bertabrakan dalam dirinya, menciptakan dilema yang tak kunjung selesai. Akankah Gilang memilih untuk kembali ke Indonesia, mengejar tujuan yang telah ia tetapkan bersama keluarganya? Ataukah ia akan mengikuti perasaannya, dan memberi kesempatan untuk hubungan dengan Jae-hye yang semakin kuat? Begitu banyak yang harus dipertimbangkan, dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang dengan perasaan yang membingungkan, Gilang merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus menunda keputusan besar ini. Setiap malam, di sela-sela kesibukannya bekerja di kapal, ia terjaga, merenung, dan memikirkan dua pilihan yang begitu bertolak belakang. Di satu sisi, ia merasa terikat dengan keluarga yang sangat bergantung padanya. Ia tahu betul bahwa hidup ibunya dan adiknya, Jaya, ada di tangannya. Gilang harus memastikan bahwa mereka bisa hidup lebih baik, bebas dari kemiskinan yang selama ini membelenggu. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa hidupnya tidak bisa hanya berputar pada tanggung jawab semata. Ia juga berhak untuk mengejar kebahagiaan pribadi, terutama setelah semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Jae-hye semakin hadir dalam setiap langkah hidupnya. Meskipun awalnya mereka hanya memiliki hubungan sebagai majikan dan pekerja, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Gilang merasakan ada ikatan kuat dengan Jae-hye, wanita yang mandiri dan sukses, tetapi juga penuh kesepian. Setiap kali berbicara dengannya, Gilang merasa seperti menemukan seseorang yang mengerti dirinya. Jae-hye selalu tahu cara membuatnya merasa nyaman, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan dukungan yang tulus. Begitu banyak hal yang mereka bagikan satu sama lain, hingga tidak lagi terasa seperti hubungan profesional, tetapi lebih kepada hubungan emosional yang mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Gilang dan Jae-hye duduk bersama di tepi laut. Laut yang luas dan gelap menjadi saksi bisu dari percakapan yang sangat berarti bagi keduanya. Di tengah hembusan angin malam, Jae-hye akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sudah lama ia pendam. "Gilang," katanya dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "aku merasa sudah lama sendirian. Aku kehilangan suamiku, dan sejak saat itu, aku merasa hampa. Tapi, kehadiranmu membuatku merasa lebih hidup. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya, tetapi aku mulai merasa sesuatu yang kuat padamu." Gilang terdiam. Hati dan pikirannya bertarung. Jae-hye adalah wanita yang baik, yang memiliki segalanya, kecantikan, kecerdasan, dan kekayaan. Namun, ia juga manusia biasa yang membutuhkan cinta, dan Gilang tidak bisa mengabaikan perasaan yang sama yang tumbuh dalam dirinya. Tetapi, ia merasa terjebak. Gilang tahu bahwa hubungannya dengan Jae-hye bisa mengubah hidupnya. Namun ia juga tahu bahwa ini bukanlah hubungan yang sederhana. Tidak hanya budaya yang membatasi, tetapi juga komitmennya untuk keluarganya yang menunggu di Indonesia. Di saat yang sama, Gilang merasakan kesepian yang mendalam. Meskipun ia datang ke Korea dengan harapan besar untuk merubah nasib keluarganya, ia tidak pernah membayangkan akan terjebak dalam konflik emosional yang begitu besar. Apakah ia harus mengikuti perasaan cinta yang berkembang terhadap Jae-hye, ataukah ia harus tetap berfokus pada tujuannya yang awal, yaitu untuk memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibunya dan adiknya? Pilihan ini begitu sulit, dan hati Gilang terasa begitu berat. Setelah malam yang penuh percakapan itu, Gilang merasa semakin bingung. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama jika ia memilih untuk bersama Jae-hye. Namun, apakah ia bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada keluarganya demi kebahagiaannya sendiri? Gilang pun memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia tidak bisa menahan keputusan besar ini sendirian. "Ibu," ia mulai, suara Gilang serak. "Aku merasa ada yang sangat penting dalam hidupku di sini. Tetapi, aku juga merasa sangat terikat pada kalian. Apa yang harus aku lakukan?" Ibunya, meskipun jauh di Indonesia,
Mendengar keraguan dan kebingungan yang terdengar jelas di suara Gilang, ia tahu bahwa anaknya sedang berjuang keras. Tetapi ia juga mengerti bahwa hidup Gilang tidak bisa hanya berputar di sekitar pengorbanan tanpa memiliki kebahagiaan. Gilang, kamu sudah berjuang keras untuk keluarga kita. Tapi, ingat, kamu juga harus memiliki kebahagiaanmu sendiri. Apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu, kata ibunya, dengan suara yang lembut namun penuh kasih. Mendengar kata-kata ibunya, Gilang merasa ada sedikit kelegaan. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, ia memiliki dukungan dari keluarga. Setelah berhari-hari berpikir, akhirnya Gilang memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia memilih untuk memberikan kesempatan pada dirinya untuk bahagia bersama Jehe, meskipun ia tahu bahwa jalan ini akan penuh dengan tantangan. Gilang memilih untuk tidak hanya hidup demi orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Ia tahu bahwa hubungan ini akan menghadapi banyak rintangan, baik dari segi budaya, jarak, dan harapan keluarga. Namun, Gilang merasa bahwa ini adalah kesempatan langka dalam hidupnya untuk memiliki kebahagiaan dan cinta yang selama ini ia dambakan. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Gilang memutuskan untuk menjalani hubungan dengan Jehe, tetapi tetap berjanji untuk tidak melupakan tanggung jawabnya kepada keluarganya. Setelah membuat keputusan yang sangat berat untuk mengikuti hatinya, Gilang merasakan perasaan campur aduk yang luar biasa. Meski ia sudah memilih untuk menjalani hubungan dengan Jehe, ia tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh bersama tidak akan mudah. Gilang memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya secara terbuka kepada Jehe. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan, ia berkata, "Jehe, aku tahu hubungan kita mungkin terdengar rumit, tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin berjuang untuk kita. Aku tidak bisa lagi hanya fokus pada tanggung jawab kepada keluargaku tanpa mempertimbangkan kebahagiaanku sendiri. Aku ingin kita mencoba bersama." Jehe, yang sudah lama menunggu ungkapan perasaan Gilang, hanya bisa tersenyum dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Gilang, aku merasa sama. Aku sudah lama merasa kesepian. Dan aku percaya kamu bisa menjadi bagian dari hidupku yang lebih baik," jawab Jehe, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya, mereka berdua merasakan kenyamanan yang lebih dalam, di luar peran mereka sebagai majikan dan pekerja. Mereka mulai membicarakan masa depan mereka, berharap bahwa perjalanan yang baru ini akan membawa kebahagiaan bagi keduanya. Namun, meskipun keputusan telah diambil, Gilang menyadari bahwa ada banyak tantangan yang masih harus mereka hadapi. Gilang harus menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaannya di kapal ikan dan hubungan pribadinya dengan Jehe. Kehidupan mereka yang semakin dekat tidak dapat disembunyikan begitu saja dari para pekerja lain yang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Meskipun hubungan mereka terjalin dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, bagaimanapun juga, mereka masih menghadapi perbedaan budaya yang besar. Gilang, sebagai seorang TKI, tidak dapat menutup mata terhadap tantangan itu. Ia tahu bahwa hubungan mereka bisa dianggap tabu oleh sebagian orang, baik di kalangan pekerja maupun masyarakat Korea yang lebih konservatif. Di sisi lain, Jehe juga menghadapi tantangan tersendiri. Sebagai seorang wanita yang pernah kehilangan suami, ia harus menghadapi stigma sosial tentang memilih untuk menjalin hubungan dengan seorang pekerja asing. Meski ia tidak menghiraukan omongan orang lain, Jehe sadar bahwa statusnya sebagai janda yang telah sukses dalam bisnisnya bisa menjadi hambatan dalam membangun hubungan dengan Gilang. Ia harus memikirkan dengan matang bagaimana menghadapinya dan apakah dia siap untuk memperjuangkan hubungan mereka di tengah pandangan negatif yang mungkin akan mereka terima. Gilang dan Jehe mulai merencanakan masa depan mereka bersama. Mereka berbicara tentang kemungkinan untuk mengembangkan bisnis perikanan bersama, atau bahkan bagaimana mereka bisa membuat rumah yang nyaman di Korea. Jehe juga mulai membicarakan kemungkinan untuk membawa Gilang lebih dekat dengan keluarganya, agar mereka bisa lebih terbuka tentang hubungan mereka. Semua ini terdengar seperti impian yang sangat indah, tetapi Gilang tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia masih memiliki keluarga di Indonesia yang sangat membutuhkan bantuannya. Ia memikirkan bagaimana ia bisa membagi perhatiannya antara keluarganya yang berada di Makassar dan kehidupannya yang baru di Korea Selatan. Hari demi hari, tantangan baru datang.
Para pekerja lain mulai menggoda Gilang dan Jae-hye dengan pertanyaan dan komentar yang tidak selalu ramah. Terkadang, Gilang merasa dilema. Apakah ia harus mengungkapkan hubungan mereka dengan lebih terbuka atau menjaga segalanya tetap rahasia agar tidak menimbulkan masalah di kapal? Jae-hye sendiri mulai merasakan kecemasan yang sama, namun ia berusaha untuk tetap tenang, meyakinkan Gilang bahwa mereka akan menghadapi segala rintangan bersama. Namun, di balik segala tantangan yang mereka hadapi, ada momen-momen kebahagiaan kecil yang membuat mereka merasa bahwa hubungan mereka layak diperjuangkan. Setiap kali mereka berdua duduk bersama setelah seharian bekerja keras, berbicara tentang impian mereka, atau hanya menikmati senja di tepi laut, Gilang merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar mengerti dirinya, seseorang yang bisa membuatnya merasa tidak sendirian di dunia ini. Pada akhirnya, Gilang mulai merasa bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia memutuskan untuk terus berjuang untuk keluarga di Indonesia. Namun ia juga berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi Jae-hye dan hubungan mereka. Ia percaya bahwa jika mereka bisa melewati semua tantangan ini bersama, maka kebahagiaan sejati akan mereka raih. Namun, Gilang tidak tahu bahwa kehidupan yang ia bayangkan bersama Jae-hye tidak akan semudah yang ia harapkan. Setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi baru, dan mereka harus siap menghadapi segala rintangan yang ada. Meskipun demikian, Gilang merasa lebih siap dari sebelumnya, karena kini ia memiliki seseorang yang membuatnya merasa kuat dan lebih percaya diri, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan sebelumnya.